Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang kami hormati, sebelum kita mulai, marilah kita dengar pesan-pesan di bawah ini. Ini Ramadan tanggal 28. Para peserta itikaf masih bertahan mencari Lailatul Qadar yang diidamkan. Mereka akan berbaris di saf terdepan. Buku banyak jalan menuju surga akan diselesaikan. Agar Ramadan tahun depan tidak ada penyesalan. Umat Islam, tetaplah kalian membaca Al-Quran, mempelajari, mentadaburi dan memantapkan hafalan. Sing-singkan baju lengan tangan, melawan bisikan iblis, dedemit dan setan. Janganlah isu dan hoak ditelan. Hidup umat Islam semakin mapan, punya sandang, pakan dan pangan. Tunaikan zakat, karena itu sebuah kewajiban. Jangan lupa Idul Fitri dipersiapkan. Dendeng, ayam opor dan ketupat dibuatkan. Menyambut tamu-tamu yang berdatangan. Janganlah silaturahim engkau abaikan. Saling memaafkan dan merelakan segala kesalahan sebagai bekal dan harapan di masa depan. Masuk surga, di dalamnya terdapat bantal, guling dan dipan. Dipenuhi permadani emas, perak dan perhiasan. Wahai Bapak, Ibu dan handai tolan, semoga umur kita dipanjangkan untuk bertemu lagi di tahun depan. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kata jamaah, memang ini pertemuan terakhir? Enggak, insya Allah enggak. Kalau besok ketemu lagi, baca lagi. Maksudnya ini untuk perpisahan dengan buku banyak menuju surga. Hari ini insya Allah selesai ya. Besok saya bacakan lagi untuk perpisahan dengan Bapak dan Ibu. Hari rahimahullah, tadi sholat subuh dibacakan surat An-Naml ayat 19 hingga 44. Lebih baik lagi kalau dibaca dari ayat 15. Surat ke-27 ayat 15 hingga ayat 44 berkenaan dengan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ini termasuk ayat-ayat yang perlu kita tadaburi, ayat-ayat yang perlu kita hafal, kita pahami maknanya, dan termasuk ayat-ayat favorit pada bulan Ramadan tahun ini. Ayat tersebut ya, surat An-Naml kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, alhamdulillah sudah kita bukukan dengan judul Menang Tanpa Perang. Sudah kita bedah di pesantren ini beberapa tahun yang lalu. Yang membaca tadi, karena dia membaca surat itu, insya Allah akan saya beri hadiah buku Menang Tanpa Perang. Mana tadi yang membaca? Kabur. Oh, ini beliau Ustaz Bud Musa ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa mengambil buku itu, Menang Tanpa Perang. Saya kira itu para rahimahullah, kita sekarang melanjutkan banyak jalan menuju surga. Kita terakhir sampai jalan ke-28.
yaitu berpuasa, mengikuti jenazah, memberikan makan orang miskin, serta menjenguk orang sakit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum yawma sha'iman." Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Itu waktu itu bukan bulan Ramadan, tapi bulan selain Ramadan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ana, saya ya Rasulullah yang sedang berpuasa sunnah." Qala faman tabi'a minkum al-yawm janazatan. Pertanyaan kedua kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang ada ini hari ini sudah mengikuti jenazah, yaitu mensolatkan, mendoakan, mengikuti sampai kuburan? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Ditanya siapa yang puasa, tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Kemudian ditanya siapa yang mengikuti jenazah, tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Pertanyaan ketiga kata Rasulullah, faman at'ama minkum al-yawma miskina. Siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada orang miskin? Tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Pertanyaan keempat, faman ada minkum al-yawma marida. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastama'na fi amri mastama'a fi imri'in illa dakhala al-jannah. Beliau bersabda, 4 sifat ini tidak terkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Subhanallah. Ini Abu Bakar Siddiq. Kebetulan para rahimahullah, hadis ini menafsirkan dan ada dalam buku-buku tafsir doa yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman tadi, surat An-Naml ayat 19. Ya, kita tidak ada kesepakatan dengan Ustadz Hud Musa. Begitulah Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Belum mikir apa, saya mikir apa. Bahkan saya nggak terpikir kalau hari ini jalan ke 28. Dan saya juga nggak terpikir kalau beliau membaca doa itu. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Dihafal Bapak Ibu sekalian, surat 27 ayat 19. Doa Nabi Sulaiman. Ini sama dengan doa umur 40 tahun ke atas. Anak-anak boleh berdoa dengan doa ini. Umur 40 ke atas, surat ke-46 ayatnya 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu juga doanya mirip-mirip, ya, mirip-mirip dikit. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qa. Sampai orang itu yang tadinya bayi menjadi besar, menjadi dewasa dan berumur 40 tahun. Setelah berumur 40 tahun, dia berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba doa ini dihafal, diulang-ulang terus. Insya Allah nanti akan kita terangkan secara panjang lebar dalam buku Menembus Pintu Langit, ya, kumpulan dan sarah doa-doa dalam Al-Quran, insya Allah. Jadi doa itu sangat bagus sekali, ya,
di antaranya merintahkan kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah, termasuk nikmat Ramadan, nikmat kesehatan, nikmat ketaatan. Sampai tanggal 28 di masjid-masjid sudah sepi, di Al-Islam masih ramai. Saya mengira kemarin hari Senin tinggal 2 orang, ternyata masih banyak. Subhanallah, ini harus kita syukuri. Kita diberikan nikmat ketaatan sampai akhir Ramadan ya. Kemudian kita minta kepada Allah agar bisa beramal soleh di akhir hidup kita. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah lanjut usia ya, tetapi beliau masih bisa melaksanakan amal soleh yang sangat banyak dalam waktu yang singkat. Dalam satu waktu beliau bisa mengerjakan 4 amal soleh yang banyak orang tidak bisa. Makanya termasuk penafsiran umur panjang. Silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Salah satu penafsirannya adalah ini, bahwa walaupun umur kita nggak bertambah, umur kita tetap, tetapi umur kita berkah. Ya, satu hari bisa mengerjakan 10 kegiatan, bisa mengerjakan 20 kegiatan yang rata-rata manusia hanya bisa mengerjakan 1 kegiatan. Ini harus kita usahakan para hadirin rahimakumullah. Makanya kita menulis buku yang berjudul Waktumu adalah Hidupmu. Waktumu adalah hidupmu. 21 tips manajemen waktu dalam Islam. Salah satu caranya adalah satu waktu buatlah banyak kegiatan. Anda sambil naik mobil bisa murojaah. Bahkan ada ulama besar yang sekarang masih hidup, sudah lanjut usia. Beliau ditanya, bagaimana Syekh engkau bisa memanfaatkan waktu dan menulis buku yang begitu banyak, 100 lebih, padahal engkau adalah orang yang sibuk berdakwah, sibuk mengajar. Maka beliau mengatakan, saya menulisnya di dalam mobil. Saya menulisnya di dalam mobil. Subhanallah, kan nggak ada waktu lain. Kalau turun dari mobil sudah sibuk dengan umatnya, sibuk dengan jamaahnya, tidak ada waktu kecuali dalam mobil. Kalau bisa kita tidur, tapi bisa mengerjakan banyak hal. Bermimpi itu kan bisa bermimpi masak, bermimpi menulis, bermimpi iktikaf, bermimpi baca Al-Quran dalam satu waktu, yaitu ketika tidur ya. Itu kan bermimpi ya. Tapi bagaimana kita ibu-ibu, saya masih teringat seorang ibu-ibu punya anak 3. Ibu-ibu loh, bukan bapak-bapak, bukan mahasiswa. Ibu-ibu punya anak 3, tidak punya pembantu, tapi bisa hafal Al-Quran. Katanya bisa menyelesaikan dalam waktu 40 hari. Gimana caranya? Mungkin menghantam Al-Quran, baca Al-Quran barangkali. Subhanallah, luar biasa. Masak sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri, ngepel sendiri, masakan pokok anaknya, yang ini nangis, yang itu ngambek ya. Tapi beliau kerjakan. Belum kalau suaminya datang, khidmat sama suaminya ya. Buatkan teh, menyiapkan makanan, teh dalam satu waktu bisa murojaah Al-Quran. Luar biasa. Mahasiswa yang masih muda-muda ini kalah dengan ibu-ibu itu. Anda jangan kalah dengan mama, para hadirin dan hadirat. Itu bisa berhasil karena apa? Ada azam yang kuat, kan diberikan taufik oleh Allah. Wa an a'mala sholihan tarudha, ya Allah berikan saya kesempatan beramal soleh yang kau ridhoi bisa. Banyak orang-orang hebat pada Allah, dia sibuk, tapi justru sibuk itulah dia bisa mengerjakan banyak hal. Kata orang bijak, kalau ingin berikan tugas, berikan kepada orang yang sibuk. Jangan berikan kepada orang yang nganggur. Oh dia nggak ada kerjaan aja nganggur, ya berarti diberi kerjaan semakin nganggur.
Orang sibuk sudah biasa, dia mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Itu kata orang bijak. Inilah ya inti daripada hadis ini. Abu Bakar Siddiq, saudagar kaya yang sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan dakwah, karena beliau senior sahabat. Beliau adalah sahabat Rasul yang paling dekat. Tentunya sibuk ya membersamai Rasulullah SAW, mempunyai anak banyak, mertuanya Rasulullah, mengurusi kaum muhajirin, tetapi masih sempat beramal soleh. Beliau itu yang mengajak, yang menarik para sahabat-sahabat mubasyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga itu sebagiannya karena dakwahnya Abu Bakar Siddiq. Beliau yang memerdekakan Bilal dan 9 budak, yang satu budak harganya mungkin ratusan juta. Beliau merdekakan semuanya lillahi ta'ala. Berkah hartanya, berkah anaknya karena dinikahi oleh Rasulullah SAW, berkah waktunya, berkah sahabatnya, berkah teman bergaulnya. Itulah Abu Bakar Siddiq. Makanya Abu Bakar Siddiq itu masuk surga bukan hanya sholat saja, bukan karena sholat. Dikatakan laisa bikasratis sholat wala bikasratis siyam wala bikasrati qiraatil Quran. Beliau itu masuk surga bukan hanya dengan sholat saja, bukan dengan baca Al-Quran saja, bukan dengan puasa saja, tapi keimanan. Masuk surga karena keimanan yang ada dalam hatinya. Udah imannya kuat, keyakinannya kuat, segala hal bisa dikerjakan. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang pertama yang masuk surga setelah para nabi dan para rasul. Hadirin rahimakumullah, ya, pelajaran dari hadis di atas. Pertama, keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau bisa melakukan amalan yang di luar kemampuan manusia biasa. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa ada yang namanya wali-wali Allah. Nanti suatu ketika akan kita susun buku ciri-ciri wali-wali Allah. Wali Allah itu bukan cirinya, bukan dia bisa terbang ya, ke angkasa tanpa pesawat bisa terbang ke Superman, bukan itu. Wali Allah itu bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan. Tapi wali Allah itu adalah yang taat, yang mengerjakan perintah-perintah Allah, yang tidak khawatir hatinya dengan masa depan dan tidak sedih dengan masa lalu. Surat Yunus 62 dihafal, itu termasuk ayat-ayat favorit. Yunus 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali Allah itu cirinya hatinya tenang, walaupun segala problematika menimpa dia, tapi tetap tenang, tidak trauma dengan masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan. Jadi mau ada apa-apa nyantai saja. Kemarin saya sholat Jumat dibisikkan, Ustaz, kita ini lagi dikepung oleh musuh-musuh Islam. Orang-orang komunis sudah masuk dalam lini, seluruh lini, sudah menguasai seluruh lini kehidupan. Saya mengatakan ala inna awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tenang, nggak usah panik. Umat Islam ini insya Allah masih baik. Kalau saya lihat di masjid-masjid orang-orang iktikaf luar biasa, semangat mereka mencari Lailatul Qadar, semangat bersolat jamaah, semangat baca Al-Quran, semangat beragama, ini masih luar biasa, nggak usah khawatir. Allah itu akan menolong hamba-hambanya. Jangan ketakutan itu disebar terus, walaupun tetap waspada, tapi jangan takut berlebihan. Insya Allah umat Islam Indonesia masih baik-baik saja, insya Allah. Diam bukan berarti tidak bekerja, diam berarti bukan tidak berpikir. Kita iktikaf ini salah satu cara menolong agama Allah. Ini cara menegakkan Islam.
kita mempelajari Al-Quran, kita membaca buku banyak jalan menuju surga, adalah salah satu kita menegakkan Islam. Setan-setan akan lari, dan kita katakan, ya, jin, dedemen setan harus ditinggalkan dengan membaca Al-Quran. Jadi itu salah satu wali Allah, surat Yunus ayat 62. Kedua, keutamaan amal-amal soleh yang disebutkan: berpuasa, mengantar jenazah, memberikan makan orang miskin, dan menjenguk orang sakit. Di antara empat ini, yang satu itu ibadah mahdhah, bahkan tidak ada ibadah mahdhah. Puasa kalau menurut saya bukan ibadah mahdhah, itu termasuk ibadah sosial, karena merasakan kelaparan di saat orang miskin juga kelaparan. Oh, ternyata lapar itu begitu. Berarti ibadah mahdhah. Puasa bukan ibadah mahdhah, ibadah sosial. Puasa memberikan makan orang miskin, ini ibadah sosial pada rahimahullah. Menjenguk orang sakit, ibadah sosial. Mengantarkan jenazah, ibadah sosial. Ternyata banyak ibadah-ibadah sosial yang menyebabkan seseorang masuk surga. Jadi bukan ibadah mahdhah saja. Ketiga, ya, hendaknya seorang muslim berusaha mengumpulkan di dalam dirinya amalan-amalan pribadi dan amalan-amalan sosial. Tapi perbanyak amalan sosial, karena manfaatnya lebih banyak. Amalan sosial itu manfaatnya lebih banyak daripada amalan pribadi. Maka kita katakan, kalau ada orang yang bulan Ramadan ini, yang 10 terakhir bulan Ramadan ini diberikan ujian oleh Allah, ibunya sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, kemudian dia tidak bisa iktikaf karena menunggu ibunya, karena mengantarkan, ya, ibunya ke rumah sakit, ya, dan menungguinya itu lebih jauh lebih afdal daripada kalau dia meninggalkan ibunya dan iktikaf di area Islam. Kenapa? Itu ibadah sosial, menyenangkan, idkhalus surur fi qalbil mu'min. Itu ibadah yang luar biasa, memasukkan kesenangan, menggembirakan orang, itu ibadah yang luar biasa. Apalagi itu ibunya yang sedang sakit. Gitu para hadirin rahimakumullah. Itu ibadah sosial. Keempat, hendaknya seorang muslim masuk Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ada Islam kafah, ya, Islam kafah itu Islam segala hal, bukan pada ibadah mahdhah saja, tapi juga ibadah sosial. Bukan hanya belajar saja, tapi juga mengamalkan, juga berjihad fisabilillah, juga berinfak fisabilillah. Kelima, boleh mengatakan kepada orang lain dengan perkataan saya boleh, jangan diam. Saya namanya siapa yang belum sahur, saya belum sahur, ini panitia mengatakan siapa yang belum dapat, ini saya berikan. Jangan malu-malu, siapa yang belum dapat makanan sahur, dia, padahal dia sudah dapat, saya belum dapat. Jadi saya itu untuk menunjukkan bahwa dianya lah yang melakukan, dengan maksud untuk menentukan dan membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti seseorang yang ditanya siapa yang hari ini sakit, dia, padahal yang sakit dia, ya. Yang sakit siapa? Saya, biar diobatin. Masa Ustaz nggak boleh bilang saya itu berarti anania sombong lah. Yang mau diobatin siapa? Kalau Anda tidak menyebut saya, ya bilang saya yang sakit. Maka boleh dia menjawab saya. Kebolehan tersebut telah dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Ini penting, surat Al-An'am 163, termasuk ayat-ayat favorit yang hendaknya dihafal oleh jamaah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 163. Bapak dan Ibu ingat enggak? Surat 3 ayat 133.
Jadi ini 3 semua, 133 itu surat favorit hari puasa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sekarang kita ketemu ayat favorit berikutnya yang menggunakan angka 6 ya, 6 1 6 3. Nah, ini ayat favorit 6 1 6 3 ya, bolehlah dihafal sambil ngantuk-ngantuk. Saya tahu para hadirin tadi malam sholat tahajud ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita ya. Jadi sambil tidur nggak apa-apa ya, karena wali-wali Allah semuanya tidur, tapi ketika ditanya tahu itu wali Allah. Jadi tanda wali Allah apa? Ketika ceramah tidur tapi paham, kalau ditanya bisa, itu tanda wali Allah ya. Wali Allah yang sedang ngantuk karena sholat tahajud. Jadi kalau ada 3 1 3 3 ada 6 1 6 3. Nah. Baik, saya teruskan. Firman Allah di dalam surat Al-Kahfi 110, ini juga ayat favorit sering dibaca oleh para imam. Surat 18 ayat 110. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Surat Al-Kahfi 110. Ada an, dan ayat ini adalah penafsiran 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga merupakan syarat diterimanya amal. Ada 2, ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti petunjuk Nabi. Di mana? Di sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, membawa amal-amal yang diterima oleh Allah, ada 2 syarat. Apa itu? Falyamal amalan sholihan, beramal dengan amal soleh. Ini dicatat penting ya para hadirin. Falyamal amalan sholihan, beramal dengan amalan soleh sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan harus ikhlas, jangan syirik kecil. Syirik kecil itu riya ya. Makanya jangan syirik, jangan mensyirikkan Allah dengan suatu apapun juga. Jadi sama dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mutaba'ah Rasulullah SAW, mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini syarat 2 amal. Sama dengan surat ya, surat Al-Mulk awal juz 29 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan hidup dan mati agar Allah yang menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya itu bagaimana? Surat Al-Kahfi 110, falyamal amalan sholihan wa yusyrik bi ibadati rabbih. Nah, ini penting disampaikan. Nanti kalau mahasiswa masih ada, tolong ya kayak gini dicatat, nanti dibuat bahan kultum ya. Saya punya rencana insya Allah ke depan mahasiswa selain menghafal Al-Quran semampunya ya, tidak harus 30 juz, karena 30 juz sekali duduk itu masih sangat berat ya. Minimal setoran 30 juz oke ya. Seandainya tidak bisa juga, minimal menghafal ayat-ayat favorit, namanya hafalan ayat-ayat tematik. Jadi menghafal satu makalah, menghafal satu tema dengan ayat-ayat dan hadisnya, kemudian nanti dia ulangi di depan ustadz. Ayo hafal,
ayat-ayat ikhlas. Surat ini, surat ini, surat ini. Nah, itu ikhlas, ada 20 ayat dihafal semuanya. Nah, nanti semuanya hafal ayat-ayat tentang surga, begini. Hafal ayat tentang sifat-sifat orang beriman. Nah, itu dihafal. Bukan hanya hafal saja, tapi bisa menerangkan. Itu nampaknya lebih afdal, lebih baik daripada hafal Al-Quran tapi ditanya ayat mana ini nggak tahu Ustaz, ayat ini nggak tahu Ustaz. Kan hanya mengandalkan hafalan saja, tidak memahami. Nampaknya lebih baik ya, ke depan mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Ya. Jadi sekolah tahfidzul Quran tematik. Itu mau ceramah, mau kultum mendadak pun, udah nggak usah khawatir, tinggal bacakan ayat-ayat itu, diterangkan satu persatu selesai. 5 jam bisa itu mahasiswa ceramah tanpa teks karena apa? Sudah melotok hafalan ayat-ayat tematik. Nah, begitu para hadirin. Oke, nanti kita susun minimal nanti buku-buku yang ada dihafal oleh mahasiswa. Jadi Anda harus menghafal banyak jalan menuju surga. Keenam, yang dimaksud masuk surga di dalam hadis ini adalah masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, ini Abu Bakar Siddiq itu termasuk salah seorang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ada 70.000 saja di dunia ini. Sab'ina alf min ummati yadkhuluna jannata bighairi hisab. Umatku ini akan masuk surga tanpa hisab, jumlahnya 70.000. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sedikit banyak dari orang-orang terdahulu dan sedikit dari orang-orang sekarang. Ya, para nabi, para wali, ulama dulu itu banyak. Taruhlah 70.000 itu tinggal 2.000 pada tahun atau disisakan 1.000 pada tahun 2021 ini dibagi orang seluruh dunia. Dari 7,5 miliar penduduk dunia, penduduk bumi sekarang ini, umat Islam sekitar 2,5 miliar. Yang rajin beribadah sekitar 1 juta. Yang lain orang awam, yang lain yang ikut sholat tarawih, yang lain sibuk dengan dunia, yang lain hanya KTP saja. Pokoknya 1 juta lah yang benar-benar hebat. 1 juta itu dibagi di Saudi Arabia ada sekian, ya, di Maroko ada sekian, di Kuwait ada sekian, di Sudan ada sekian, ya, di Yordan ada sekian, di Amerika, di Indonesia kebagian 10 orang. Jawa Timur 1, Jawa Tengah 1, ya, Kalimantan, Bekasi 1. Terus itu yang masuk surga bighairi hisab. Yang lain bil hisab, bil adab. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita doalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya apa wa qina adzabannar? Ya Allah, berikan saya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu masuk surga. Tapi masuk surga itu ada 2. 1, masuk surga langsung bighairi hisab dan bighairi adab. Yang kedua, masuk surga tapi melalui neraka dulu. Makanya kalau kita boleh milih masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi rata-rata umat Islam itu masuk surga melewati neraka dulu. Kalau tidak diampuni oleh Allah, makanya Ramadan ini intinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sudah diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, walaupun masih ada dosa, tapi oleh Allah nggak diazab. Ya. Jadi ada afuwun, ada maghfirah, ada kafir sayyi'at, ada 3 ya. Allahumma gfirli, ya, fa'fu anni, wa'fu anni, ya,
waghfirli wa kaffir sayyi'atina wa kaffir sayyi'atina. Apa bedanya tiga ini? Pertama, innaka afuun, itu maksudnya ya Allah maafkan walaupun dosanya masih ada, dibiarin. Jadi afuun itu dimaafkan walaupun dosanya masih menempel, melanggar, bermaksiat. Kalau oleh Allah dilihat dosanya banyak banget, ya sudah nggak apa-apa, kau masuk surga. Nah, ini namanya dimaafkan. Saya maafkan kamu tetap salah tapi saya maafkan. Gitu. Jangan bilang enggak ada maaf pada dirimu. Ya, itu jangan, maafkan. Ya, kita itu banyak salahnya. Terus saling memaafkan berhadapan. Bukan tadi saya bacakan pesan-pesan tadi pada Idul Fitri, kita harus saling memaafkan. Nah, gitu. Janganlah hasad, dengki dilegalkan, dilanggengkan, jangan, dimaafkan, saling memaafkan. Ini salah satu cara masuk surga itu kita minta maaf sama Allah, tapi kita memaafkan juga, memaafkan orang lain. Itu pada doa kemakulah ya. Jadi apa itu sampai mana tadi pada doa kemakulah? Sampai mana tadi? Bagi kita masuk surga dimaafkan. Innaka afuun. Apa ghafur? Kalau ghafur itu kesalahannya dihapus. Maaf, kesalahannya ghafur itu kesalahannya dihapus, dihilangkan. Ghafur. Jadi pertama, afuun itu dibiarkan, tidak diadab. Ya. Yang kedua, ghafur dihilangkan. Kafir ditutupin. Ada kesalahan tapi ditutupin kesalahan itu supaya nggak kelihatan. Itu perbedaan tiga kata afuun, ghafurun sama kufrun atau kafir sayyi'atina ditutupin. Kafir itu menutupi nikmat Islam, menutupi kebenaran. Ada tiga ya, itu dicatat baik-baik. Hadirin rahimakumullah. Jalan ke-29 masih ibadah sosial. Apa itu? Pemurah dalam jual beli. Ini para pedagang yang suka jual beli, mohon diperhatikan baik-baik. Ya, para penjual itu insya Allah akan masuk surga juga. Para pembeli pun akan masuk surga. Jadi nggak ada kaitannya dengan sholat, puasa, zakat, itikaf. Ini di luar masjid, di luar masjid. Karena di luar masjid juga banyak orang masuk surga. Jangan dikira cuma kita aja, di luar juga banyak orang masuk surga para hadirin. Siapa itu? Orang-orang yang pemurah dalam jual beli. Dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk pemurah orangnya. Dia pedagang, pemurah lagi. Kita kepengen ya jamaah Islam ini menjadi saudagar-saudagar yang pemurah. Nah itu masuk surga juga. Utsman bin Affan, dia periwayat dan pelaku sekaligus. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adkhalallahu Azza wa Jalla rajulan, Allah akan memasukkan seseorang ke surga. Kenapa? Sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan al-jannata. Siapa mereka yang dimasukkan ke dalam surga? Seseorang yang memudahkan ketika menjual. Maksudnya gimana? Ketika kita menjual barang, janganlah terlalu kaku, harganya harus sekian. Jangan, lihat pembelinya siapa. Kalau kita jualan HP, umpamanya di depan saya HP, jualan HP berapa harganya? Ada mahasiswa yang beli HP, nggak punya uang. Ini harganya berapa? 3 juta. Oh nggak punya uang Ustaz. Saya punya uang 1,5 juta. Sudah nggak apa-apa, ambil. Gitu. Gitu. Jadi walaupun pembelinya kurang uang, berikan. Kalau kita jualan baju, ibu-ibu yang jualan baju, yang beli mahasiswi nggak punya uang, udah ambil aja deh. Nggak apa-apa, kurang 100.000. Begitu. Itulah penjual
penjual yang akan disenangi oleh pembeli. Ada nggak kayak gitu sekitar kita ini? Kalau ada, insya Allah laris manis. Ini Pak Mas Budi mana ada nggak di sini? Nah, ini contoh penjual kebab santri. Beliau ini akan mempraktekkan ini. Jadi kalau ada mahasiswa nanti beli ke kebab santri, ya, Ustaz cuma 10.000 kurang 2.000. Oh enggak apa-apa. Kamu santrinya Ustaz Jan kan? Ya enggak apa-apa. Maksudnya nanti mintanya sama saya. Nanti kalau ada santri beli kurang uang, lapor ke saya. Kekurangannya akan saya bayar insya Allah. Nah, begitu. Jadi penjual yang pemurah itu akan diberikan rezeki yang banyak. Gitu ya, nanti para santri, ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang suka jualan-jualan itu, pemurah dalam jualan. Harganya di diskon. Ya, diskon itu islami banget itu. Diskon 50%, diskon 30%. Kebab santri dalam menghadapi Idul Fitri diskon 50%. Ya, yang 50%-nya minta panitia Ramadan. Nah, umpamanya seperti itu. Itu insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Ya, penjual kebab pun bisa masuk surga pada hari kiamat. Jangan dikira kita saja. Ya, satu. Yang kedua, sahlan mustarian. Oh, bukan, jangan diprovokasi penjual. Pembeli pun harus mudahan. Maksudnya gimana? Harganya berapa? 12.000, uangnya 15.000. Jadi kembaliin kan udah, nggak usah dikembalikan. Kita santri-santri ya, mahasiswa ibu-ibu, kalau ada namanya Grab Food ya, atau Gojek atau apa ya, membawa makanan, harganya berapa? 41.000. Wah, nggak dikembalikan itu Pak. Ya sudah, ambil saja 50.000, berikan. Nggak dikembalikan, udah ambil saja. Itu pasti seneng banget ya, pasti seneng banget. GrabFood itu, tukang-tukang ojek online itu kita beri 2.000 aja seneng banget. Coba dipraktekkan. Coba. Kan seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi beli bawang merah harganya 12.000, yang menjual ibu-ibu tua di pinggir jalan. Udahlah ibu itu batuk-batukan, bilang, Bu, bisa nggak dikurangi dari 12.000 ke 10.000? Astagfirullahaladzim, Ramadan, perhitungan sekali dengan uang 2.000. Nggak boleh ibu-ibu Islam, ibu Divan kayak gitu. Justru kalau 12.000 kita bayar 15.000. Ada itu akan membuat rezeki kita lancar. Itu ya. Jadi jangan minta diskon dari penjual, pembeli pun mendiskon penjual, itu pasti penjualnya suka. Penjualnya suka. Nanti baik dari ahli Islam ya. Ya, jadi ahli Islam itu terkenal orang-orang pemurah ketika membeli. Jadi mereka menunggu mana sih ibu-ibu dari ahli Islam kok nggak beli lagi, mesti begitu. Karena kalau membeli mesti dilebihkan. Begitu, jangan minta diskon terus dari penjual. Makanya kalau santri-santri, ibu-ibu kalau beli kebab santri ya harganya 12.000, belilah 20.000. Itu ya. Jadi kalau beli dilebihkan. Ya, kepada siapa aja, kepada saudara-saudara kita harus begitu. Itu calon ahli surga. Mudah dalam menjual, ya, mudah dalam membeli. Terus apa lagi? Waqadiyan. Apa waqadiyan itu? Ketika punya utang dan bayar utang. Janganlah utang ya, kayak kemarin ditanyakan, mana yang suka nanyakan utang itu nggak ada. Kemana? Nggak ada. Oh, di masjid lain, karena utangnya belum dibayar ya. Takut ditanya. Enggak, dia tidak utang, beli di utang. Kalau punya utang, jangan diundur-undur. Zalim, dosa orang miskin. Di dalam hadis disebutkan matriyil ghani haramun. Apa matriyil ghani?
Ngundur-ngundurkan utang kepada orang kaya itu zalim. Kan dia kaya Ustaz, nggak perlu uang. Walaupun dia kaya, walaupun dia nggak perlu uang, Anda utang dibayar. Begitu. Jadi banyak orang miskin yang zalim. Benar. Udahlah miskin, zalim lagi. Bagaimana? Mundur-mundur utang padahal ada. Ditelepon, gimana? Sudah dibayar? Oh maaf Ustaz, masih banyak keperluan. Oh ini masih beli baju untuk anak, beli ini untuk bapak, beli ini. Enggak boleh. Kewajibannya itu bayar utang dulu, yang lainnya tambahan-tambahan itu nanti. Ini sudah penyakit umat Islam. Ini menyebabkan umat Islam terpuruk ekonominya karena senang utang, berat mengembalikan. Walaupun orangnya kaya, matri negoni, mundur-mundur utang kepada orang kaya. Zalim. Makna kedua, orang kaya utang punya uang, kan dia kaya, tapi mundur-mundurkan, itu juga zalim. Jadi zalim itu bisa orang kaya, bisa orang miskin. Siapa aja yang mundur-mundur utang itu zalim, kecuali ya memang faktanya nggak bisa. Makanya kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika, ini juga doa favorit ya, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wa minal azzi wal kasani wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di dalam riwayat lain dikatakan wa minal mahrami wal matlami. Rasulullah ditanya kenapa utang dicampur dengan dosa. Kata Rasulullah, biasanya orang yang utang itu banyak dosanya. Dosanya dosa ngapusin, dosa bohongin, padahal dia ada, bilang belum ada uang, padahal ada. Ya, itu dosa. Nanti ya insya Allah saya bayarkan lagi seminggu lagi. Sudah giliran seminggu nggak bayar lagi, berarti tidak menepati janji, dosa lagi. Makanya kalau nggak penting-penting banget jangan utang. Kalau utang pun segera dibayar tepat waktu. Susah loh sekarang nyari orang yang pertama utang tepat waktu bayarnya, atau utang dibayar sesuai dengan janji, susah. Kalau bisa, kalau ada bagus. Maka silahkan supaya dapat pahala, pura-pura utang. Nanti kembalikan sebelum waktunya, saya kembalikan. Saya tambah, bukan riba, bukan riba. Riba itu kalau kita utang, perjanjiannya nanti kamu kembalikan, tambahin 5%, itu namanya riba. Meminta tambahan yang disepakati di awal. Adapun kalau kita utang ya kemudian tidak ada kesepakatan apa-apa dan yang utang itu mengembalikan lebih, itu baik, masuk surga. Utang 100 kembalikannya 150. Ini 100 saya kembalikan 50, hadiah boleh. Ya, maka itu enak, jual beli enak, membeli enak, utang enak. Makanya utang sama saya aja, utang sama saya aja. Orang rebutan mengutangin dia. Kenapa? Karena tahu kalau nanti kalau dikembalikan ada tambahan 50%. Mengharapkan boleh ya, kalau mengharapkan ya, makanya memberi hadiah itu dadakan saja. Kembalikan uang 1 juta ditambahin kurma ya, menggantikan 1 juta tambahin pisang, itu boleh ya. Makanya kalau kita minjem buku kembalikan dalam keadaan disampul. Meminjam motor kembalikannya bensinnya penuh tanpa disepakati. Ini anak-anak Islam penyakitnya. Kalau minjem motor tadinya bensinnya penuh, kembalikannya kosong. Karena egois, makanya motor-motor Islam rusak semuanya. Gara-gara itu benar, yakin ini deh. Sudah saya teliti satu persatu selama puluhan tahun lamanya. Tidak ada motor di ada satu baik, itu nggak ada. Penyakit. Penghafal Quran tapi minjem motor nggak pernah ngisi bensin. Lihat itu, cuma diteliti bahwa dari sekarang kalau motornya mesti kosong bensinnya, mesti. Kenapa? Dipinjam Ustaz, kembalikannya nggak diisi bensin. Astagfirullah. Itu kadang-kadang saya lihat mahasiswa nuntun motor, pasti ini nggak diisi bensinnya. Itu mbak susah. Saya tuh kepengen motor-motor al-Islam pemberian dari para donatur itu bensinnya penuh terus. Itu caranya. Sehingga kalau minjem kok berkurang.
isi sampai penuh. Jadi ada indikasinya. Tapi kalau kita minjamkan motor bilang ini bensinnya cuma 1 red atau 1 apa namanya itu ya, 1 garis itu kan, kalau nanti mengembalikannya harus 2 baris, itu riba, nggak boleh. Kita yang minjemkan juga nggak boleh, ada harapan bensinnya penuh juga nggak boleh, itu riba bensin ya, nggak boleh. Kembalikan seperti semula minimal gitu. Makanya orang yang baik itu pinjam motor sudah bensinnya nggak usah diisi, saya ngisi itu baik lagi. Kalau perlu motornya ambil soal itu masuk surga langsung itu. Wah seneng banget itu, sujud syukur mahasiswa, alhamdulillah baik banget ini orang minjem motor suruh bawa, masya Allah. Ada nggak di Bekasi orang kayak gitu? Siapa? Minjemkan motor habis itu udah ambil aja semuanya, luar biasa. Saya kepengen melihat orang kayak gitu. Ada lagi makulah ya. Wa tadian yang terakhir ketika menagih utang. Jadi orang yang menagih utang pun masuk surga. Gimana caranya? Telepon, gimana? Sudah bisa bayar belum? Maaf ini saya banyak keperluan. Ya sudah, nggak apa-apa. Sebisanya bayar utang. Telepon bulan depan lagi, gimana? Sudah? Wah belum bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Kan gitu. Habis itu gimana? Udah, nggak usah bayar aja, nggak apa-apa. Itu bagus itu, orang ini insya Allah ahli surga ya. Ketika diutangin orangnya nggak bisa bayar, sudah nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan Anda dan memberikan rezeki kepada Anda, udah gitu aja didoakan, itu insya Allah ahli surga. Jadi masuk surga itu banyak jalan, bukan hanya baca Quran saja ya, bukan hanya sholat tahajud, tapi juga dalam ibadah-ibadah sosial itu perlu diperhatikan. Ini saya kepengen merubah mindset orang-orang Islam sekarang. Saya kemarin dapat postingan bagus sekali dan saya tertarik ketika seseorang mendidik anak didiknya, baik itu anak, baik itu santri, baik itu istri, baik itu jamaah. Selama ini kita itu mendidik jamaah dengan teks-teks Al-Quran. Kamu harus hafal Al-Quran, kamu harus hafal hadis, tapi jarang kita ajarkan bagaimana memanage dunia ini dengan baik, manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen emosional, bagaimana menghadapi masalah dan kita tetap tenang, bagaimana ketika kita dalam keadaan terjepit kita bisa ya nyari solusi dengan tenang, bagaimana ketika nggak punya uang kemudian kita bisa nyari uang dengan baik, itu nggak diajari. Sehingga banyak orang-orang ya tadi penghafal Quran tapi ketika minjem motor nggak diisi bensinnya, itu kan yang salah di mana? Kan nggak diajari bagaimana berempati, bersimpati, amanah, itu nggak diajari, cuma diajari suruh menghafal. Lah itu nggak benar juga. Pendidikan itu harus menanamkan adab dan akhlak. Lihatlah banyak jalan surga, ternyata banyak amalan-amalan sosial yang menyebabkan masuk surga. Terakhir para rahimahullah ya, ini perpisahan dengan buku ini, tapi bukan perpisahan dengan bulan Ramadan, masih ada waktu 2 hari. Memberikan kemudahan kepada orang lain yang mengalami kesulitan, hampir mirip-mirip. Terakhir nih ya, jalan masuk surga ke-30, memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan mata fadakhala jannah. Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia kemudian masuk surga. Kok bisa? Faqila lahu ma kunta ta'malu, apa yang kau kerjakan fulan kok bisa masuk surga? Qala fa imma dzakara wa imma dzukira. Apa amalanmu? Yang menyebutkan atau disebutkan. Ia berkata apa? Qala inni kuntu ubayyi'un nas fa kuntu undirul muksira wa atajawwazu fis sikkati aw fin nakti fa ghufira. Apa yang kamu kerjakan sampai kau masuk surga? Padahal saya lihat sholatnya biasa, hafalannya juga sedikit,
ya ilmunya juga nggak banyak-banyak, dia berkata sesungguhnya dahulu saya memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan. Maksudnya ketika bayar utang nggak bisa, udah nggak apa-apa, besok aja sebisa Anda, begitu. Jadi memberikan kemudahan bagi orang yang utang dan punya kesusahan, mempermudah dalam urusan keuangan. Uang ini penting, uang ini para hadirin itu bisa dijadikan alat membeli surga. Jadi jangan banyak orang Islam sekarang tuh yang uang itu dunia, kita jauh dari dunia, kita kemarin masuk surga ibadah di pojok-pojok masjid baca Al-Quran, nggak mau bekerja, nggak mau mengumpulkan uang, salah juga. Justru Abu Bakar Siddiq masuk surga karena uang, Utsman bin Affan masuk surga karena uang. Ini tadi yang saya bacakan nomor 28, 29 dan 30 itu karena harta. Kalau punya harta mudahan dia pada Allah. Maka di sini mempermudah dalam urusan keuangan atau dalam pembayaran. Jadi bayar utang juga mudahan, mengambil pembayaran juga mudah. Maka orang tersebut dosanya diampuni dan masuk surga. Ini hari ini dari 60 mahasiswa, saya dapat laporan dari berapa? 50 mahasiswa itu yang baru bayar bulanan, ya infak bulanan sukarela 15 orang, yang 35 nunggak. Ya coba 60% itu juga saya nggak bayar. Saya cuma bilang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sama wali-wali santri yang menitipkan mereka di sini. Padahal itu bukan bayaran, itu cuma infak sekedar untuk mengikat. Kalau bayaran nggak cukup. Satu orang di Islam ini 1.500.000 ya, untuk hidup ya standar. Tapi bayarannya cuma berapa? Cuma 200, cuma 100, cuma 250. Itu pun nggak dibayar oleh wali-wali murid. Ini juga krisis loh Pak. Dan saya mendapatkan laporan dari seluruh sekolah, seluruh pesantren itu biasa. Berarti salah satu kekurangan umat Islam itu apa? Kalau nyomelkan anak sudah ada komitmen pembayaran, tetapi nggak bayar-bayar, padahal dia mampu, padahal masya Allah di rumahnya makanannya banyak, beli baju ini, beli giliran anak sekolah bayar nanti aja. Anak Islam kan kaya raya, anak Islam kan dapat bantuan banyak, nanti aja itu doang. Kita pun juga wali-wali murid juga ini, saya lihat punya anak, punya murid, punya anak di sekolah kan, itu jangan sampai gagal. Kalau bisa berapa bayarannya? 200.000 setahun, dihitung 200 kali 12 berapa? 200 kali 12 berapa? 2.400.000, ya kan? Datang di awal tahun ini saya bayar 1 tahun penuh. Wah, itu wali murid calon ahli surga. Gitu. Kita ngutangin, bayarin anak itu 1 tahun. Itu ciri ahli surga. Ini malah nunggak padahal uangnya ada. Ini nanti ya, kita minta bendahara untuk memastikan 30 jalan masuk surga kepada wali murid. Baik Bapak Ibu sekalian, ahli surga adalah kalau membayar SPP setahun mendatang, termasuk bayar listrik, termasuk bayar apa, bayar lingkungan di RT RW itu bayar aja setahun udah selesai. Pasti seneng deh orang itu. Ini bayar setahun penuh, selesai. Itu yang baik kayak gitu. Kenapa? Memudahkan urusan buat orang gembira. Itu kalau perusahaan, kalau ada perusahaan, ada suatu bisnis, konsumen yang bayar seperti itu seneng banget. Karena kalau bayar di awal itu bisa dikelola, itu uangnya bisa dikembangkan. Tapi kalau modalnya dikit bagaimana orang bisa mengelola? Begitu para hadirin rahimakumullah ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang lain, kita bayarkan dahulu. Tapi kalau orang lain
nggak bisa bayar dimaafkan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi Anda dengan rezeki begitu. Jadi harus seimbang. Kalau kita bayar kita dahulukan, kita lebihkan. Tapi kalau kita dibeli orang, kita dibayar orang, kita maafkan orang-orang yang terlambat barangkali mereka ada kesulitan. Kurang uangnya nggak apa-apa. Saya katakan kalau nggak punya uang kita gratiskan, begitu. Masalahnya kalau punya uang tapi meremehkan, punya uang tapi menganggap nggak penting, itu yang harus dibenarkan. Saya kira itu para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah jam 6 lebih 20 menit kita telah menyelesaikan banyak jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah